Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat semua yang sudah hadir di sub ini ya Bapak. Kami percaya seberapapun kami berkumpul, Engkau hadir dan Engkau memberkati kami semua ya Bapak. Dan kami mohon Bapak untuk Pak Urbanus yang akan menyampaikan firman, Kau berikan hikmat-Mu, ketenangan, dan hikmat yang lebih lagi untuk menyampaikannya ya Bapak. Kami semua akan menerimanya dengan kebenaran-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Ya, terima kasih untuk Pak Andre yang sudah menyampaikan, yang sudah berdoa. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Urbanus Steven dari ND, yang akan menyampaikan topik Allah yang benar. Untuk itu saya serahkan waktunya kepada hambanya, Pastor Urbanus. Silakan. Ya, salam selamat malam semua. Senang sekali bisa bertemu sahabat-sahabat, saudara-saudari kekasih Tuhan di dalam Yesus Kristus. Senang sekali hari ini kita bisa bersama-sama, merupakan kesempatan yang terbaik untuk kita bisa memuliakan Tuhan, saling berbagi berita baik, yaitu berita yang kita akan dengar malam hari ini. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan yang disampaikan tidak akan pernah kembali sia-sia. Firman itu punya kuasa untuk mengubah kehidupan kita. Dan saya sangat yakin bahwa kita akan menjadi orang yang sangat berbahagia kalau kita terus menabur. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang menabur segala tempat, karena akan datang saatnya hujan itu turun menumbuhkan benih-benih itu. Dan belajar firman adalah satu hal yang sangat penting dalam hidup kita, karena para pendeta, para pemimpin, siapapun tidak bisa menemani kita 1 hari 24 jam. Tapi kita yakin firman dan Roh Kudus akan menemani kita, membawa kita dalam kehidupan kita, dalam keputusan-keputusan penting. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sambil saya akan menyiapkan materi sesuai tema yang diberikan dari keluarga besar EFIF, yaitu Allah yang benar. Ya, saya sangat yakin sekali bahwa firman Tuhan ini akan mengubah kehidupan Anda dan saya. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan ini, tema ini merupakan dasar daripada firman Tuhan yang diberikan oleh tim pengurus gereja di era digital yang menyentuh kehidupan banyak orang dimanapun dan kapanpun. Ya, mengenal Allah yang benar. Jadi mengenal Allah yang benar adalah sebuah topik yang kita akan bahas malam hari ini. Bapak Mama, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku di dalam Tuhan, mengenal Allah yang benar dari kata mengenal. Bahasa Yunaninya itu dari kata ginoskos. Kata ini sendiri kalau dipelajari dari kata ginosko, yaitu secara konseptual berarti mempelajari, ya, mempelajari untuk mengetahui, memperoleh pengetahuan dari mengamati, ya, memahami. Saat mengkaji dengan benar, mencari dengan benar, dalam arti kita akan kenal, ya. Kata kenal ini merupakan kata yang kita akan bahas. Kenal, mengenal, dan kita harus mengenalnya dengan lebih dalam.
Berdasarkan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat 3 mengatakan demikian. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Injil Yohanes ini sudah ditulis dalam konteks teologi untuk orang-orang Yahudi, dan saya percaya bahwa hari ini ingin membangkitkan kembali kita sebuah panggilan yang khusus bagaimana kita harus meresponi. Jadi kita ini sahabat-sahabat Tuhan dan kita harus meresponi panggilan untuk mengenal Allah dengan benar. Mengenal Allah yang benar itu dengan cara yang benar dan harusnya melalui apa kata firman, bukan apa kata siapa. Oke. Bagaimana Allah dapat dikenal dalam dua natur? Ini yang kita coba lihat beberapa pandangan dari tokoh Anselmus dalam sebuah statementnya dia mengatakan begini. Allah harus menjadi Allah manusia. Karena apa? Karena bertemu dengan manusia Allah harus menjadi manusia. Calvin pernah berkata begini, tidak ada keputusan lain, tidak ada cara lain, Allah harus berinkarnasi jadi manusia. Dan ada banyak komentar lain yang mengatakan kalau dia Allah yang Maha Kuasa, dia berhak menjadi apa saja yang dia mau, karena dia berkuasa, dia berdaulat penuh atas alam semesta, dan dia adalah Allah yang pantokrator. Dia Allah yang berkuasa. Tetapi tidak ada pilihan lain yang dapat dipilih kecuali dia harus menjadi manusia, karena Allah punya keputusan tidak bisa kontradiksi. Kenapa, saudara-saudaraku? Karena dalam konteks etika Allah harus menjadi manusia untuk bertemu dan memperlihatkan dirinya dalam figur kepemimpinannya, bagaimana dia datang sebagai manusia untuk bisa dilihat secara mata. Kata saksi berarti dia melihat, mengenal. Makanya kita lihat dari Injil Sinoptis, dari 3 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, itu mereka melihat secara jelas dalam berbagai versi yang dibahas dalam ketiga Injil, yaitu Injil Sinoptis. Namun ini akan sangat menarik ketika kita beberapa tulisan buku-buku yang mereferensikan bahwa dalam diri Allah ini beberapa pandangan. Ada Yesus, dalam diri Yesus ada natur manusia 100% dan Allah 100%. Tapi itu beberapa pandangan para teolog-teolog. Tapi hari ini kita lihat bahwa sangat penting untuk kita mengobservasi, mengenal Allah yang benar itu. Sahabat-sahabatku, rekan-rekan yang diberkati dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kata para tokoh Alkitab? Ayub sendiri di dalam proses kehidupannya, dinamika proses perjalanan imannya, di dalam sebuah pencarian untuk mengenal Allah dengan benar, dia berkata begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Kata engkau itu Allah. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Tokoh Alkitab ini menyatakan bahwa dalam proses pencariannya, kalau kita lihat sendiri dalam Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-8 atau sampai ayat 10, di dalam proses tekanan hidup, proses kehidupan, Ayub pernah berdoa begini, aku mencari engkau ke timur, aku tidak menemukan engkau. Aku mencari engkau ke barat, aku tidak menemukan engkau. Kalau saya lihat dalam bahasa seharian. Tapi ketika engkau menguji aku akan timbul seperti emas. Proses perjalanan hidup ini, hasil akhirnya pasal 42 ini, seorang yang mengalami perjalanan imannya, dia mengatakan, memberikan sebuah statement dalam perjalanan imannya.
bahwa hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Sebuah pengenalan konsep Allah yang benar itu dia mengalami sendiri. Oleh sebab itu Bapak Mama, saudara-saudaraku, mengapa pentingnya mengenal Allah yang benar itu harus secara personal, secara pribadi. Karena ceritanya akan sangat beda ketika kita mengenal Allah yang benar itu secara pribadi. Lalu Allah yang benar ini seperti siapa yang kita kenal? Allah yang mana? Karena ada banyak Allah di muka bumi ini. Ya, bahkan kalau kita melihat sendiri dalam konsepnya Yefta sendiri, Yefta ini dia mengenal Allah waktu dia mau berperang. Ada ayat yang lain bahwa roh Tuhan hingga pada Yefta, tapi Yefta masih pakai pola-pola bandit pada waktu itu. Sehingga dalam keputusan bagaimana orang mengenal Allah, tapi budaya itu juga turut mengikuti. Sehingga kita tidak bisa mengenal Allah itu dengan membawa budaya kita masing-masing. Tapi kita melihat mengenal Allah berdasarkan apa kata firman, dan tentu firman akan mengiring kita Allah yang benar itu siapa, dan bagaimana cara kita mengenal dengan hukum yang benar, hukum absolut, yaitu firman Allah. Sahabat-sahabatku, mari kita akan mendengarkan beberapa hal yang kita akan sama-sama belajar, termasuk saya sendiri. Mengapa pentingnya kita mengenal Allah secara pribadi? Ini penting karena akan menghindarkan kita dari kebinasaan yang kekal, saudaraku. Secara harafiah kata ol-haba artinya mengenal Allah yang benar, itu akan sangat berpengaruh kepada hal yang ke depan. Kehidupan kita akan datang. Sangat berkaitan dengan kehidupan kekal kita yang akan datang, yang kita akan terima. Karena apa? Hosea 4:6 berkata begini. Berbicara tentang penolakan umat Israel untuk mengenal Allah. Hosea ini mengatakan begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya. Jadi ini berbicara hal yang sangat penting. Ya. Alkitab mengatakan bahwa Hosea pasal yang keempat ayat 6 ini, bagaimana umat Israel ini menolak pengenalan itu, sehingga terjadi kehancuran. Kita melihat bahwa ada banyak pemberontakan Israel, sudah diperingatkan oleh para nabi. Mereka tidak mau mengenal Allah dan jalan-jalannya Tuhan. Nah, ini mengenal Allah secara benar kalau kita bicara dalam konteks perjanjian lama, apalagi kita membahas tentang tipologi Kristus. Kita melihat bahwa ini jalan-jalan Tuhan yang supaya kita kenal. Ya. Ini penting, menghindari kita dari kebinasaan yang kekal. Jadi mengenal Allah ini merupakan sebuah panggilan yang tertinggi bagi umat Allah untuk mengenal Tuhan dari apa kata firman, bukan apa kata tafsiran. Ya. Tafsiran itu bisa benar, bisa juga miring. Ya. Hosea 4:6 mengatakan ada 3 hal yang mengakibatkan kehancuran, kebinasaan. Yang pertama, karena umat itu tidak mengenal Allah, makanya mereka bahaya sekali, ada bahaya kehancuran. Yang kedua, Allah memperlihatkan dirinya berbicara kepada para nabi, tapi mereka menolak. Saya berdoa malam hari ini kita jangan berhenti, jangan menolak. Yang ketiga, akibat dari penolakan, ya, akibatnya dengan sengaja menolak kebenaran yang diberikan Allah kepada mereka melalui para nabi, akibat fatal kepada generasi berikutnya. Saudara, ada ayat firman Tuhan, kalau keputusan seorang pemimpin ayah sangat berakibat pada generasi. Bagaimana Salomo mau dihukum Tuhan, tapi Tuhan ingat akan kesetiaan Daud. Hatinya Daud bagaimana melekat pada Tuhan. Hari ini kalau Bapak Mama kita memberikan keputusan penting dalam hidup kita untuk mengenal Tuhan, setia mengikuti jalannya, Tuhan janji Dia ingat anak cucu kita. Saudaraku yang diberkati dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, ini menjadi hal yang sangat penting. Ini hal yang sangat urgent. Ya, mengenal Kristus adalah sebuah panggilan tertinggi. Jadi ini bukan biasa. Mengenal Allah yang benar itu di dalam Yesus Kristus adalah sebuah panggilan tertinggi.
Panggilan tertinggi dari antara semua panggilan yang Anda terima hari-hari ini. Ada suara panggilan dari bumi, panggilan dari keluarga kita, panggilan urusan ekonomi, tapi ada panggilan surga di dalam Kristus untuk mengenal Allah secara benar. Saudaraku yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana panggilan ini yang ada pada zaman perjanjian lama dan perjanjian baru. Panggilan untuk mengenal siapa? Mengenal Kristus adalah satu-satunya Allah. Karena ada para teolog-teolog juga yang mirip. Mengenal Kristus itu bukan satu-satunya Allah, tapi salah satunya. Kalau orang mengenal Kristus sebagai salah satunya, maka ada hal yang lain. Ada alternatif lain dalam konsep keselamatan. Ada penolong lain dalam konsep keselamatan. Oleh sebab itu, Injil Yohanes pasal 17 ayat 3 ini menekankan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Kristus yang telah engkau utus. Kalau kita lihat berdasarkan Injil Yohanes pasal 14, Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, dikatakan firman Tuhan, ya, Yesus sendiri berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku, Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak dalam siapapun juga di bawah kolong langit ini. Ya. Tetapi hanya dalam Kristus. Di luar Kristus kita pasti binasa. Kita harus mempertegas pengakuan iman kita karena kita dipanggil untuk mengaku iman kita bahwa Kristus, Yesus Kristus Tuhan kita adalah satu-satunya Allah yang benar itu. Dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dia hidup. Kita harus mempertegas ini. Kalau tidak, kita memahami konsep masih salah satu. Tapi hari ini panggilan tertinggi untuk Kristus adalah satu-satunya. Pemahaman kita terhadap Kristus satu-satunya sehingga itu akan mempengaruhi prioritas kita setiap hari. Prioritas dalam hidup kita. Prioritas dalam keputusan kita. Apakah sejalan, searah dengan Kristus sebagai Tuhan atas hidup kita. Dan kita adalah hamba. Sehingga seperti Bunda Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Sahabat-sahabatku, rekan-rekan yang diberkati dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Ini hal yang menjadi penting. Yang kedua, kita perlu harus mengenal, adalah sebuah panggilan untuk mengenal dan mempercayai Kristus. Dan kita harus pasti bahwa mengalami jaminan hidup yang kekal. Kalau di ayat-ayat sebelum Yohanes pasal yang ke-10 ini, dia bilang, akulah pintu. Bagi domba-domba, masuk melalui pintu itu. Dialah pintu. Dan kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10a dan b itu beda. Pencuri datang hanya, 3 misi iblis. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan binasakan. Tapi Yesus datang, Tuhan Yesus datang supaya kita memiliki hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Oleh sebab ini karya terbesar, saudara-saudaraku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang diberkati dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Ini panggilan untuk mempercayai Kristus. Kita memiliki jaminan. Karena kita tahu, Kristus telah datang memberikan keteladan dalam kepemimpinan. Bicara tentang Filipi 2, teori kinesis. Bagaimana Allah datang menjadi manusia, merendahkan dirinya. Sebuah teladan yang luar biasa buat Anda dan saya. Mengenal Allah, melihat di dalam pribadi Yesus. Maka satu ketika waktu murid-murid bertanya, tunjukkan kami Bapa, itu sudah cukup. Thomas waktu bertanya, Yesus berkata, setiap hari aku bersama kamu. Yesus ingin memperlihatkan bahwa akulah Bapa. Akulah Allah yang benar itu. Dan saudara, siapa Allah yang benar itu? Allah yang benar adalah Yesus Kristus, adalah Allah yang benar itu. Jadi Yesus Kristus adalah Allah yang benar, inkarnasi ke dunia, berinkarnasi ke dunia.
ke bumi untuk dalam apa? Misi keselamatan bagi umat manusia. Dia menjelaskan kedatangannya dan kesaksiannya akan surga dan otoritasnya atas alam semesta. Atas alam semesta. Otoritas adalah hak prerogatifnya Allah atas alam semesta, atas ciptaannya. Tetapi berita menariknya adalah hanya orang yang dari surga, Allah yang datang dari surga bisa menceritakan surga itu yang sebenarnya. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-13 berkata begini. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Kalau di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat ke-27 mengatakan begini. Kita ini sangat bersyukur. Tidak ada seorang pun bisa mengambil sesuatu bagi dirinya sendiri kalau tidak dikaruniakan dari surga. Sebuah karunia dari surga untuk kita mengerti siapa Kristus itu. Bahwa ia datang dari surga. Dan di dalam Injil Yohanes pasal yang 14 berkata, Dia telah pergi menyediakan rumah bagi kita. Supaya kemanapun Dia berada, di situ pun kita berada. Sebuah jaminan kepastian bahwa di mana Tuhan berada, di situ kita ada. Maka misi penyelamatan ini adalah misi kepastian bahwa Dia menjamin kehidupan kita, keberlangsungan kehidupan kita. Sebuah kepastian yang mengatakan bahwa kita pasti diselamatkan. Saudaraku yang diberkati, kita bersyukur punya Allah yang luar biasa. Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang diberkati dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mengenal Allah berarti mengetahui bagaimana Allah itu. Berarti kita mempunyai hubungan yang intim dengan Dia. Dan kedua hal ini tidaklah mungkin tanpa pengetahuan. Butuh pengenalan tentang Yesus Kristus. Maka kita bicara soal 2 Petrus pasal yang ke-1. Bagaimana iman, pengetahuan, kebajikan, penguasaan diri, semua itu harus ada terus. Sebuah dinamika di dalam bertumbuh dalam pengenalan akan Dia supaya kita menjadi orang yang dewasa. Kalau kita bicara mengacu pada 2 Petrus. Saudaraku yang berkat dalam kasih Tuhan. Pengetahuan pengenalan tentang Kristus ini menjadi sangat penting. Dengan proses belajar. Bagaimana kita belajar menggali firman Tuhan setiap hari. Saya yakin firman Tuhan akan memampukan kita, membersihkan kita. Sehingga iman kita benar-benar murni. Bersentral kepada sola scriptura, sola fide, dan sola gratia. Yang kita melihat sendiri bagaimana Tuhan, walaupun para tokoh-tokoh yang mencetus ini mereka tidak sempurna, namun ini menjadi esensi penting juga untuk kita belajar dalam kehidupan kita, saudaraku. Kalau Anda berkata bahwa Anda mengenal Allah, pertanyaannya, ada suatu hal yang menjadi penting. Mengenal itu harus mentaati. Jadi kalau kita mengenal Allah yang benar, harus mentaati Allah yang benar itu. Karena ada orang Kristen yang mengenal Allah dan benar, tetapi cara mengenalnya seperti iblis. Contoh, iblis mengenal Yesus Kristus. Dia mengakui Yesus Kristus adalah Sang Kudus. Itu anak Allah. Setan pun tahu Yesus Kristus itu kudus. Ini pernah terjadi ketika suatu saat Tuhan Yesus mengajar di rumah ibadah di sinagoga. Di mana ada orang yang dirasuk setan. Di bawah ini terdapat teriakan iblis yang terpaksa harus mengakui jati diri Yesus Kristus. Bahwa Yesus adalah yang kudus, yaitu Allah sendiri. Saudaraku, kita bicara di dalam Lukas pasal yang ke-4 ayat 33 sampai 36. Saudaraku yang diberkati dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Iblis begitu gemetar, iblis begitu takut, dia tahu. Kalau kita hanya mengenal Allah yang kudus, tapi kita tidak mentaati sifat dan karakternya Allah, tidak mengikuti teladan Allah, saya berpikir pengenalan Anda dan saya perlu harus dievaluasi ulang, saudaraku. Karena mengenal Allah yang benar itu dengan catatan penting bahwa beda antara pengenalan orang yang punya kajian, punya kedekatan, punya hubungan. Karena kekristenan bicara soal hubungan.
Beda dengan orang yang mengenal hanya setekad tahu. Dia harus mengalami Tuhan secara pribadi. Seperti Ayub tadi, yang mengatakan bahwa dulu aku dengar dari kata orang, tapi saya alami sendiri Tuhan itu. Saya berdoa malam hari ini kita mengalami Tuhan. Waktu awal saya mengalami Tuhan Yesus. Dari kecil saya sudah punya agama. Saya doa pakai hafal, pakai baca. Tapi hidup saya tidak selaras seperti yang Tuhan mau. Mengandalkan kekuatan sendiri, hidup di luar kasih karunia. Tapi pada waktu saya belajar tentang kasih karunia, betapa hari ini saya sadar bahwa oleh kasih karunia-Nya saya diselamatkan. Itu bukan hasil perbuatan baik saya. Kalau karena perbuatan baik saya selamat, ya Tuhan Yesus tidak usah datang. Tapi perbuatan baik kita, Alkitab dikatakan Yesaya seperti kain kotor. Tuntutan surga sempurna, sedangkan kita semua tidak sempurna. Tapi saya percaya bahwa oleh kasih karunia kita diselamatkan. Kita ada hari ini semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Jadi kita mengenal Tuhan bukan pakai kekuatan kita sendiri. Kita akan menyadari betapa kasih karunia Tuhan yang menolong kita setiap untuk mengenal Allah dengan benar. Saudaraku, saya melihat bahwa orang yang mengenal Allah dan mentaati, dia harus memiliki ada 3 hal penting. Yang pertama, Allah yang benar itu, kita semua sadar bahwa hanya Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sepakat, betul? Ya, hanya Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah jalan kebenaran hidup. Dia perantara kita, dia esa. Dia yang kudus. Kalau kita lihat gelar-gelar Tuhan, atribut-atribut Tuhan, kita belajar dari nama-nama Tuhan dalam perjanjian lama. Banyak. Kalau kita bahas, ini kita bicara tentang bagaimana pengenalan kita tentang Allah. Yang kedua, mengenal Tuhan Yesus yang benar, itu keharusan. Paulus berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Mengalami kuasa kebangkitannya. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Pertanyaannya, apakah kita sekarang bertumbuh serupa dengan Kristus? Paulus begitu. Orang yang berpendidikan sangat tinggi, profesor. Tapi yang kau kehendaki, Paulus berkata dalam Filipi pasal 3, yang kau kehendaki mengenal Dia. Berarti pengenalan adalah hal yang sangat penting. Kita harus bertumbuh untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Ya. Dan itu bukan pakai kekuatan kita sendiri. Kita meresponinya. Dan Roh Kudus akan menuntun kita dalam dinamika. Seperti ada ditulis di dalam kitab Efesus 4 dimension. Tinggi, panjang, lebarnya, dalamnya kasih Tuhan. Ini yang membuat kita semua mengagumi kuasa Tuhan itu. Yang ketiga, mengenal Tuhan Yesus yang benar berarti hidup seperti Kristus hidup. Kita wajib hidup seperti Kristus hidup. Saya melihat banyak orang mengatakan mengenal Tuhan secara benar, tetapi hanya tempelan KTP. Kemarin saya ada layani satu orang yang bekerja di birokrasi. Ya, saya tantang sama dia. Kamu kalau tugasmu sebagai DPR, ya, kamu mengatakan kamu anak Tuhan, tapi kamu harus hati-hati. Benarkah imanmu itu teruji? Sehingga kamu benar-benar diperlihatkan sebagai orang Kristen yang mengenal Tuhan. Yang hidup selaras dengan Kristus dan berani menolak yang namanya tawaran dosa. Kenapa? Seringkali mau pergi tugas di luar, studi banding di luar. Tapi ada plus-plusnya. Ada wanita simpanan. Ini pengenalan Tuhan yang bagaimana ya? Orang yang mengenal Tuhan dengan lebih dekat dan mengalami hubungan ini, dia harus berani berkata tidak untuk dosa. Bukan pakai kekuatannya. Ya. Orang yang mengenal Tuhan dengan jelas, dengan benar, Allah yang kudus, dia harus rasa jijik dengan dosa. Ya. Jangan pergi tugas di luar, ada
Di satu kota ada simpanan, di kota B ada simpanan, ya. Di HP ada simpanan pornografi, ada tipu-tipunya sedikit, ya. Di depan pendeta, di depan istri, semuanya kelihatan baik, tapi di luar main ular-ularan. Ada wanita simpanan, ada lagi pijit-pijit. Saya pikir secara pengakuan iman kita ngaku, secara pengakuan iman Rasul kita ngakui dia Tuhan. Tapi secara praktek kita menyangkal Tuhan. Makanya orang yang mengenal Tuhan dengan benar, dia harus berani hidup seperti Kristus hidup. Saya berdoa hari ini, baik dalam kata, dalam tindakan, dalam perbuatan, kita harus meminta pimpinan Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Saya mengalami suatu perubahan ketika melayani sebagai seorang gembala. Sejak awal hati saya begitu menggebu-gebu menjangkau jiwa. Karena Tuhan menaruh kasih dalam hidup saya. Pada waktu orang yang saya layani, dia meminjam uang saya yang saya kerja keras, 20 juta. Angka ini menurut teman-teman yang uangnya banyak mungkin itu biasa, tapi buat kami itu cukup besar. Janjinya 3 minggu, tapi sudah 4 tahun. Hasil akhirnya saya pikir, mau dia sakit, mau dia apa, saya nggak usah datang kunjungi. Saudaraku, pada saat waktu saya berdoa, Tuhan perlihatkan wajah orang ini terus. Tuhan perlihatkan wajah orang ini. Dan Yesus, Tuhan itu sendiri, menjamah hati saya. Saya harus mengampuni. Saya datang mengunjungi di rumah, saya waktu datang dari jauh mengunjungi orang ini nangis. Mulai dari opa, oma, kakak, adik, anak cucunya menangis memeluk saya. Dan saya mau mengatakan bahwa saya mengampuni kalian. Dan saya katakan bahwa semua utang-utangmu, kamu tuh lebih berharga daripada utang-utang. Dan mereka rupanya punya anak cucu yang SMA sudah hilang. Dan waktu saat hilang datang ke rumah, mereka kasih gundul anak perempuan ini. Dan anak ini di satu kota yang kecil ini, mereka adalah anak-anak yang tertolak, ya. Mereka adalah anak-anak yang tertolak karena wanita yang digundul kepala oleh orang tuanya. Dan ada beberapa yang dipasung paksa. Saudaraku, hati saya begitu tersentuh. Saya berdoa, saya bilang Tuhan taruh hati yang belas kasihan. Saya digerakkan Tuhan untuk baca Alkitab. Yesus melihat orang-orang seperti domba yang tidak tergembalakan. Timbul tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Saya diliputi hati yang belas kasihan dan kami terus berdoa dan mencari. Saudaraku, waktu peristiwa tetap ada, tapi pengampunan itu dikerjakan dan fokus kita bagaimana mengenal Tuhan dan isi hati Tuhan yang kita kerjakan. Keluarga ini menyerahkan anaknya, tinggal sekarang saya di gereja. Sekarang rambutnya sudah mulai tumbuh. Saya katakan sama dia, kamu putus sekolah, kamu harus ikut ujian persamaan. Dan kamu harus menjadi generasi yang hebat. Sekarang kita training dia untuk bekerja dan saya lagi lobby untuk kepala sekolahnya supaya dia bisa anak ini lanjut. Kita mengumpulkan dana untuk kasih beasiswa ke dia. Ini bukan kita berbuat baik supaya kita selamat, bukan. Tapi kita mengenal bagaimana Kristus, Tuhan kita. Dia benar-benar Allah, rela datang menjadi manusia. Kita pun harus memiliki hati yang rela untuk hidup seperti Kristus hidup. Saya melihat ini anak, saya lagi muridkan, minggu-minggu ini kita akan proses baptis. Dan saya melihat teman-teman anak-anak muda yang dari teman-teman dari gereja lama, dari Katolik, ada satu haji yang kumpul mereka dan pakaikan mereka kerudung. Dan saya lagi berdoa terus untuk menjangkau mereka. Teman-temanku, saudara-saudaraku yang dikasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berdoa hari ini, kalau engkau mengenal Allah dengan benar,
engkau akan memiliki. Jadi orang yang mengenal Allah, dia akan mengasihi Allah. Dia akan melayani Allah. Dan dia mengakhiri hidupnya. Segala cerita hidupnya akan cerita tentang Tuhan Yesus yang datang. Tuhan Yesus yang datang menyelamatkan dia. Tuhan Yesus yang datang memberi waktu hidup. Dan saya berdoa hari ini, orang yang mengenal Yesus hidup seperti Yesus hidup. Misi Yesus adalah misi bukan kamu, tapi misinya go, pergi, mencari, menyelamatkan yang terhilang. Ya, saya berdoa hari ini, hati Anda diliputi oleh belas kasihan. Mengenal Allah yang benar hanya dalam Yesus Kristus. Mengenal Tuhan Yesus adalah perintah dan itu keharusan. Dan mengenal Tuhan Yesus yang benar berarti Anda dan saya ditantang, dipimpin untuk hidup sebagaimana Kristus hidup. Firman Tuhan Yesus berkata, jika kamu katakan aku adalah Tuhan dan gurumu, kamu harus hidup sebagaimana aku hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya berdoa roh Allah menjamah Anda semua. Dan Anda semua mengalami kasih anugerahnya daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sahabat-sahabatku, saya percaya sekali lagi bahwa hidup yang Anda dan saya hidup hari ini kena kasih karunia Tuhan. Tidak ada yang terlalu hebat, tidak ada yang terlalu perkasa. Kalau kita masih bisa berdiri sampai titik ini, itu karena karunia Tuhan. Kemarin waktu saya misi ke salah satu kabupaten, saya lagi gencar-gencar di sana, tapi istri saya jatuh di tangga dan pingsan. Syukur ada tetangga yang bisa angkat dan benturan tulang yang buat dia tidak bisa berdiri, tidak sadarkan diri. Dan saya katakan, Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup saya tidak mau bertanya. Saya tidak mau bertanya, saya mau katakan Tuhan tidak pernah salah dalam hidup saya. Mungkin hari ini Anda mengalami banyak pergumulan dalam hidup Anda. Doa Anda masih Anda nantikan. Mungkin ada hal yang di luar ekspektasi. Tapi engkau kalau mengenal Allahmu yang dengan benar, engkau tidak mempertanyakan apapun proses yang berat terjadi dalam hidup Anda dan saya. Engkau hanya akan berkata, Allah turut bekerja dalam segala satu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Mari mengenal Allah dengan yang benar itu, karena mengenal Allah yang benar adalah panggilan tertinggi buat Anda dan saya untuk mengalami kasih kuasa kebenarannya, di mana Anda mengalami terobosan di tahun 2025 ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembali kepada moderator. Salam.